Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok KKNT 7244B Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta akan melaksanakan program kerja pendukung, yaitu edukasi melawan hoaks di masa pandemi. Saat ini, informasi begitu cepat tersebar dan diterima oleh masyarakat. Mereka bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Dengan demikian, masyarakat perlu menguasai pengetahuan tentang apa itu hoax dan bagaimana menghadapi hoax dan menyikapi hoax. Dengan demikian, pesan-pesan yang diterima oleh masyarakat bisa terfilter dan tidak serta-merta ditelan mentah-mentah. Berikut penjelasan dari teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang melawan hoax. Kenapa sih hoax itu perlu dilawan? Karena dengan adanya hoax itu banyak sekali dampak yang diakibatkan. Apalagi di era pandemi COVID-19 saat ini, banyak sekali hoax yang tersebar luaskan. Contohnya saja yang belum lama terjadi, hoax mengenai dalam pelaksanaan pengetesan COVID, para tenaga medis itu tidak mengganti sarung tangan dan juga jarum suntiknya. Maka jika orang-orang itu menelan mentah-mentah berita yang ada, akan takut ketika dites. Maka kita sebagai masyarakat dan juga penonton harus bijak dalam menyikapi dan juga membaca berita yang ada. Tidak serta-merta menelan mentah-mentah berita yang kita baca. Lalu selanjutnya, apa sih hoax itu? Hoax itu adalah berita bohong yang sengaja dibuat oleh manusia, yang dilebih-lebihkan, dihiperbolakan, disebarluaskan ke banyak orang, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang sekarang ini banyak terjadi ya melalui media sosial dengan adanya era digital saat ini. Lalu, hoax itu mengandung 3 makna. Yang pertama, informasi yang menyesatkan. Yang kedua, tindakan yang disengaja. Dan yang ketiga adalah ketidakbenaran. Hoax menimbulkan 3.000 kebencian, ketakutan, dan khayalan tidak nyata. Jadi, mulailah berhenti menyebarkan hoax dari sekarang. Hoax juga ada berbagai bentuk, yaitu seperti naratif, gambar, video, teks, atau audio. Dan seringkali kita temukan pada clickbait ketika kita mencari suatu pernyataan dari Google, maka nanti di situ banyak muncul sumber-sumber. Nah, dari sumber-sumber itu kita menemukan clickbait yang mengarahkan kita ke sumber yang lain. Hal tersebutlah yang menyebabkan perpecahan. Contohnya saja dari berita palsu atau tipuan yang paling sering itu terjadi di media sosial. Jadi sebenarnya hoax itu merupakan berita bohong yang selalu diproduksi, maka akan menjadi suatu kebenaran dan bahkan dipercayai oleh beberapa orang yang tidak meneliti lebih dalam berita tersebut. Setelah kita mengetahui apa itu hoax seperti yang dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, pasti di kepala kita muncul satu pertanyaan, yaitu bagaimana cara mengetahui berita itu hoax atau bukan. Salah satu indikasi berita itu hoax atau bukan adalah dari judulnya. Berita hoax biasanya memiliki judul yang provokatif dan sensasional, seperti pada gambar di atas ini. Dari judul di atas, kita tahu bahwa berita tersebut adalah berita hoax. Selain dari judulnya, berita hoax juga dapat diketahui dari isinya. Isi berita hoax itu terkesan dilebih-lebihkan. Sebelum membuat berita hoax, biasanya si pembuat hoax ini akan mencari tahu info-info dari media resmi, kemudian mereka akan merubah sedemikian rupa sehingga merubah perspektif kita sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Jadi, berhati-hatilah dalam membaca berita dan cermati isi berita tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah detail visual. Jadi, hal yang harus diperhatikan adalah detail visual, yaitu salah satu hal yang signifikan untuk memeriksa keaslian berita tersebut. Jadi, pada detail visual ini biasanya tercantum pada berita palsu tersebut pada website ataupun broadcast message. Jadi contohnya itu ada gambar logo yang jelek. Itu merupakan salah satu contoh berita hoax. Selanjutnya yaitu periksa faktanya. Di era digital saat ini, tidak hanya media cetak dan tulis saja yang dapat dimanipulasi, bahkan media foto dan video dapat dimanipulasi. Nah, sebagai pengguna media yang bijak, sebelum melakukan share ke berbagai grup WA atau memberikan informasi kepada orang lain, sebaiknya pastikan dulu
dulu apakah gambar atau video yang ada itu sesuai dengan fakta atau tidak. Nah, adapun caranya yaitu dengan mengunggah ke Google Image foto atau video yang ada, nanti akan muncul apakah foto itu sesuai dengan fakta yang ada atau tidak. Adapun aplikasi lain seperti Yandex, Bing, dan yang lainnya. Nah, maka dari itu gunakan aplikasi-aplikasi yang ada untuk mengecek foto dan video apakah sesuai fakta atau tidak. Terima kasih. Yang keempat, kalian dapat ikut serta dalam grup diskusi anti hoax. Di Facebook terdapat beberapa fanpage dan grup yang membahas mengenai informasi palsu atau hoax. Nah, di sini kalian dapat mengkonfirmasi secara langsung apakah informasi yang kalian dapat tersebut benar adanya atau tidak benar atau hoax. Jadi, selain itu, jika kalian bergabung dalam grup fanpage atau fanpage tersebut, kalian juga dapat berkontribusi sebagai crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Slide selanjutnya yaitu kita harus selalu waspada. Nah, bagaimana cara kita dapat memerangi informasi hoax yang beredar di masyarakat saat ini? Caranya yaitu dengan cek situs mainstream. Dengan mengecek situs mainstream, kita dapat mengetahui informasi yang kita dapat apakah berada di sana atau tidak. Kalau ada, maka kita dapat membaca situs mainstream yang melaporkan ataupun memuat mengenai berita tersebut. Sebagai alternatif lain, kita juga dapat mengunjungi situs antihoax.com. Hati-hati ya dengan situs yang mempunyai banyak iklan di halamannya. Hal ini terjadi karena banyak sekali media abal-abal yang sekedar mencari klik untuk mendapatkan iklan, atau yang lebih kita kenal dengan istilah clickbait. Stop hoax no. Selanjutnya yaitu tips agar tidak termakan hoax. Tips ini ada 6. Yang pertama yaitu stay calm dan tidak reaktif. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyikapi suatu informasi dan berita dengan tetap tenang tanpa terbawa emosi. Langkah kedua yaitu cek dan recheck pada sumber yang valid. Maksudnya, kita jangan mudah terpercaya pada suatu rumor yang sering disebar melalui media sosial, seperti meme atau screenshot yang menyebarkan suatu hoax yang tidak benar. Langkah ketiga yaitu bertanya pada orang yang terpercaya. Maksudnya di sini kita harus benar-benar memastikan kebenaran pada berita atau informasi tersebut dengan menanyakan pada orang yang terpercaya dan dapat diandalkan. Baiklah, untuk tips agar tidak termakan hoax yang keempat, yaitu kita harus bisa membedakan antara opini dan fakta. Jika informasi yang kita dapatkan hanya berupa opini, berarti kita harus waspada dengan informasi tersebut. Opini itu hanya berasal dari pendapat orang lain, hanya beranggapan. Namun ketika kita mendapatkan informasi berupa fakta, berarti itu adalah informasi yang memang benar adanya. Fakta itu bisa berasal dari sebuah data atau kejadian yang memang sudah dialami. Kemudian untuk yang kelima, yaitu tidak ikut-ikutan dalam penyebaran hoax. Tanpa kita sadari, ketika kita mendapatkan informasi dari orang lain, ya, kita tergugah untuk ikut menginformasikan kembali kepada orang lain. Nah, itu bisa disebut bahwa kita ikut dalam penyebaran hoax tersebut. Maka dari itu kita harus berhati-hati. Kita lihat seperti yang poin keempat tadi, kita harus melihat bahwa ini adalah sebuah opini atau fakta. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, yaitu yang viral belum tentu benar. Banyak misalnya like atau share di Instagram atau media sosial, misalnya Twitter, banyak yang meretweet, itu bukan menjadi alasan kenapa informasi ini bisa dikatakan informasi yang benar. Kita lihat lagi seperti poin-poin yang sebelumnya. Ini berupa opini atau fakta. Kemudian ini berasal dari mana? Kita harus benar-benar melihat, kita harus benar-benar nyari sumbernya, ini berasal dari sumber yang benar atau tidak.
biasanya ketika kita dapat informasi yang memang benar gitu dari sebuah lembaga ya, atau dari organisasi atau apa, misalnya Kementerian Kesehatan. Nah, dalam hal penyebaran virus corona ini, misalnya informasi yang memang harus kita salurkan kembali ke masyarakat yang lain adalah informasi yang berasal dari Kementerian Kesehatan. Nah, mungkin itu adalah contoh dari atau tips dari agar kita tidak termakan hoax. Terima kasih. Nah, berikut tadi adalah penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman mengenai apa itu hoax, kemudian bagaimana mengidentifikasinya, sehingga masyarakat bisa mengetahui dan tidak serta-merta menyebarkan pesan-pesan yang mereka terima. Dengan demikian, cukup penjelasan dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat ke depannya, semoga bisa menjadikan kita sebagai pembaca yang lebih pintar dalam menyerap suatu informasi. Think before share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.